Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Islam memiliki banyak sekali ilmuwan yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Dan tentu saja ilmuwan muslim memiliki sumbangsih dalam ilmu pengetahuan. Salah satunya Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan dikenal sebagai bapak ilmu kimia modern. Bagaimana bisa Jabir bin Hayyan mendapatkan gelar sebagai bapak ilmu kimia modern? Ayo kita bahas bersama-sama. Sosok Jabir bin Hayyan memiliki nama lengkap Abu Musa Jabir bin Hayyan yang lahir di Tus, sebuah kota di Persia yang kini menjadi wilayah bagian dari Iran. Ia lahir pada tahun 721 Masehi dan merupakan anak dari seorang tabib yang bernama Hayyan al-Azdi. Kehidupan Jabir bin Hayyan sebagai seorang alkemis tidak bermula dari tempat kelahirannya, melainkan beliau mulai menjadi alkemis saat beliau berada di Yaman. Jabir bin Hayyan meninggalkan Persia dan menuju ke Yaman setelah ayahnya dijatuhi hukuman mati oleh kekhalifahan Umayyah. Hayyan al-Azdi dieksekusi lantaran kedapatan mendukung revolusi yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah. Yaman menjadi tempat Jabir bin Hayyan mempelajari banyak hal. Di bawah bimbingan sosok ulama besar seperti Harbi al-Himyari, Jabir bin Hayyan belajar tentang Al-Quran, matematika, dan ilmu-ilmu lainnya. Jabir bin Hayyan kemudian pergi ke Kufah, Irak setelah kekhalifahan Umayyah jatuh dan digantikan dengan kekhalifahan Abbasiyah. Di Kufah, Jabir bin Hayyan disebut berguru kepada Ja'far al-Shadiq. Dari sinilah Jabir bin Hayyan memperdalam ilmu-ilmu pengobatan, filsafat, astronomi, dan alkimia. Alkimia ini merupakan ilmu yang mempelajari perubahan dan pembuatan sebuah zat. Para alkemis berlomba untuk menemukan unsur pembentukan filosof atau sebuah batu mitos yang dipercaya dapat mengubah logam biasa menjadi emas, dan panacea universal atau mitos obat yang dapat dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Berkat teori-teori dan karya-karyanya di ranah itulah Jabir bin Hayyan disebut sebagai bapak kimia modern. Beliau dianggap sebagai bapak kimia modern dan dikenal sebagai penemu teknik destilasi untuk menyuling alkohol. Dan alkohol itu sendiri pada mulanya berasal dari bahasa Arab, yaitu alkohol atau alkohol, yaitu bubuk yang digunakan untuk merias mata yang mengacu pada metode pembuatan riasan di Mesir kuno, yang kemudian bahasa itu diserap ke bahasa Inggris dengan istilah yang sama. Dia juga menemukan metode kristalisasi dan teknik memurnikan asam sulfat dan asam nitrat yang merupakan bahan kimia yang penting dalam industri. Jabir bin Hayyan menjadi motor penggerak dalam pengembangan ilmu-ilmu kimia. Sejak saat itu muncul ilmu yang diberi nama tajaribah, yang artinya adalah eksperimen atau percobaan. Bahkan karena banyaknya sumbangsih Arab pada ilmu kimia, maka ilmu ini disebut dengan ilmu Arab. Hasil percobaan ilmiah yang dilakukan oleh Jabir bin Hayyan dan orang-orang Arab diantaranya: yang pertama, asam sulfat, asam nitrat, dan asam hidroklorida. Yang kedua, natrium hidroksida yang digunakan dalam pembuatan sabun dan sutra buatan. Yang ketiga, ada alkohol dan amonia. Yang keempat, air emas, yaitu garam yang dihasilkan akibat reaksi asam klor yang terdapat air sedikit dengan emas. Yang kelima, antimonium yang darinya dikeluarkan celak untuk pengobatan mata. Yang keenam, perak nitrat yang digunakan dalam farmasi atau obat-obatan. Demikian pula kaum muslimin juga berhasil menyajikan manganis dioksida dan digunakan dalam pembuatan kaca. Bukan hanya itu, orang Arab juga berhasil membuat metode pemisahan emas dari perak dengan pelelehan melalui perantara asam. Para ilmuwan muslim juga mahir dalam proses penyulingan, penyaringan, penguapan, kristalisasi, pelelehan, sublimasi, pengapuran, dan lain sebagainya. Jabir ibnu Hayyan mampu merubah suatu pandangan takhayul menuju ke ranah sains. Dia menekankan eksperimen, observasi, dan metode yang dapat direproduksi untuk menghasilkan reaksi tertentu. Misalnya ketika menemukan arsenik, belerang, dan juga merkuri atau air raksa. Dia juga menemukan fakta bahwa memanaskan logam dapat menambah bobotnya. Dia juga menemukan alembik
bejana yang digunakan dalam destilasi. Beliau juga orang yang pertama kali menggunakan mangan dioksida untuk membuat kaca dan mengembangkan aqua regia sebagai alat untuk melarutkan emas. Jabir ibnu Hayyan diketahui sempat menjadi alkamis istana pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Beberapa pihak menyatakan bahwa Jabir ibnu Hayyan adalah seorang penulis produktif karena bukunya banyak sekali. Beliau mengarang 300 buku tentang filsafat, 1.300 buku tentang peralatan mekanik, dan ratusan buku tentang alkimia. Jabir ibnu Hayyan dianggap sebagai salah satu ilmuwan muslim terkemuka dalam sejarah, dan karyanya memiliki dampak yang besar pada perkembangan ilmu kimia dan industri kimia di seluruh dunia hingga saat ini. Beliau, Jabir ibnu Hayyan, meninggal pada usia 94 tahun pada 815 Masehi di Kufah. Banyak sekali prestasi yang sudah ditorehkan oleh Jabir ibnu Hayyan. Semoga hal ini bisa menambah semangat kita dalam belajar dan menambah kebanggaan kita terhadap Islam, bahwa kita umat Islam ternyata memiliki ilmuwan ahli kimia yang mampu mempengaruhi ilmuwan-ilmuwan setelahnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.